Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holila dari program Studi Manajemen Universitas Pamulang akan mempresentasikan tentang tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan untuk menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Artinya, kewirausahaan itu berawal dari sebuah ide kreativitas dan inovasi dari seseorang sehingga menjadikan ia memiliki peluang untuk mendirikan usaha, untuk membuatnya mendapatkan pendapatan dari situ, kemudian dapat memperbaiki kehidupannya. Dan bagaimana jika jiwa dan sikap kewirausahaan? Yang pertama, wirausahawan harus percaya diri, optimis, dan tidak ketergantungan. Yang kedua, inisiatif dan kreatif. Yang ketiga, berorientasi hasil dan berwawasan luas. Yang keempat, berjiwa kepemimpinan dan berani mengambil resiko. Adapun fungsi kewirausahaan itu ada dua, fungsi makro dan fungsi mikro. Apa saja? Fungsi makronya, kewirausahaan itu sebagai penggerak, pengendali, dan pendorong perkembangan ekonomi suatu negara. Jadi, dari kewirausahaan itu dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Karena dari kewirausahaan itu, kewirausahaan dapat mengurangi jumlah pengangguran, karena wirausaha salah satu cara untuk membuka atau menciptakan lapangan kerja. Fungsi mikronya, menurut Marzuki Usman, peran wirausaha adalah sebagai penemu atau inovator. Wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, dan organisasi usaha baru. Selain menjadi seorang inovator atau penemu, wirausaha juga berfungsi sebagai perencana atau planner. Untuk apa? Untuk merancang perencanaan perusahaan, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, dan organisasi perusahaan. Jadi wirausahawanlah yang merencanakan sebuah bisnis atau ide usaha untuk mendirikan usaha itu dan menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian strategi perusahaan, dia juga yang akan menentukan akan produk seperti apa yang akan dibuatnya atau jasa seperti apa yang akan diberikan pelayanannya. Kemudian bagaimana produksinya, kemudian strategi pemasarannya akan seperti apa, dia juga yang merencanakan. Kemudian ide-ide dalam perusahaan. Wirausaha juga harus pandai, harus memiliki ide-ide yang kreatif dan inovatif, bukan hanya sekedar menjiplak produk orang lain, tapi dia juga harus mampu menciptakan produk yang lebih baik dari produk-produk lainnya dan mengetahui barang apa atau jasa apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang nih. Kemudian organisasi perusahaan. Jadi wirausaha juga mengatur organisasi perusahaannya, baik itu dari keuangannya, arus kasnya, kemudian karyawannya, pembentukan pelatihan karyawannya, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemasaran. Faktor mikronya, secara mikro, faktor yang mempengaruhi pemasaran itu perusahaan itu sendiri, kemudian supplier, pengecer, pelanggan, masyarakat umum, dan pesaing. Kalau supplier ini dapat mempengaruhi penentuan harga, karena jika bahan bakunya ini naik dari sana, otomatis harga jualnya juga akan naik, dan harga bahan baku ini tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Pengecer di sini kalau zaman sekarang itu biasa kita sebut sebagai reseller. Jadi dia membeli produk ke perusahaan untuk dijual kembali ke pelanggan. Masyarakat umum di sini masyarakat yang ada di sekitar perusahaan atau masyarakat secara luas. Apakah masyarakat ini merasakan manfaat atau justru merasa rugi karena adanya perusahaan ini?
Kemudian faktor makronya lingkungan penduduk, lingkungan ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Jadi untuk memasarkan sebuah produk, kita harus melihat bagaimana lingkungan penduduk di sekitar usaha kita, bagaimana keadaan ekonomi penduduk yang ada di sekitar kita atau di negara kita. Kemudian bagaimana terlihat budayanya, sosialnya seperti apa yang sedang ngetrend daerah tersebut, seperti itu. Kemudian teknologi untuk pemasaran, saat ini teknologi semakin canggih, jadi pemasaran secara menggunakan teknologi saat ini sedang marak-maraknya dan merupakan salah satu peluang bagi pengusaha-pengusaha untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, karena dengan teknologi kita dapat memasarkan produk secara dengan modal yang lebih minim, namun jangkauannya sangat lebih luas sehingga pendapatan yang akan didapat juga jauh lebih tinggi. Kemudian apa hubungannya dengan globalisasi? Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena ini melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan politik di seluruh dunia. Karakteristik globalisasi. Yang pertama, perubahan ruang dan waktu. Adanya penemuan baru seperti telepon, HP, internet, dan berbagai macam lainnya itu udah cukup menunjukkan bahwa komunikasi saat ini secara global sudah sangat menjadi lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di sebuah negara saling ketergantungan dengan produk lainnya karena perdagangan internasional. Salah satu contohnya sekarang marak adanya ekspor, impor, seperti itu. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, sehingga kita dapat melihat dan mengerti keragaman budaya dari setiap negara. Bahkan melalui media massa kita tidak hanya dapat berkomunikasi dengan orang di negara kita saja, bahkan seluruh dunia pun kita bisa berkomunikasi dan mengetahui bagaimana keadaan mereka di negara lain. Kemudian yang keempat, meningkatnya permasalahan bersama seperti pada bidang kejahatan dunia, krisis multinasional, atau kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, itu termasuk salah satu kerusakan lingkungan yang menjadikan tanda globalisasi. Adapun bentuk dan gejala globalisasinya ada secara bidang sosial, budaya, politik, dan perdagangan bebas. Salah satu contoh-contohnya yang tadi sudah saya sebutkan ya, dan perdagangan bebas itu adalah sebuah sistem perdagangan yang semakin luas dan meniadakan hambatan yang ada pada proses perdagangan internasional. Artinya perdagangan bebas itu tidak ada hambatan-hambatan yang seperti biasanya terjadi pada perdagangan gitu. Contohnya sekarang adanya organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi atau perdagangan. Nah, contoh globalisasi ekonomi, terciptanya ekspor dan impor, masuknya perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia, masuknya produk-produk luar negeri, terciptanya pasar bebas, menjamurnya bisnis e-commerce. Nah, ini dia salah satu dan beberapa contoh globalisasi ekonomi sesuai yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Dan tantangan kewirausahaan dalam konteks global, di sini saya beri singkatan SDM karena hal ini merupakan beberapa tantangan-tantangan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Persaingan global yang pertama, yang kedua pengangguran, yang ketiga tanggung jawab sosial, yang keempat teknologi. Yang pertama, persaingan global. Untuk menghadapi berbagai tantangan persaingan global ini atau globalisasi, diperlukan sumber daya yang berkualitas baik dan menciptakan berbagai keunggulan.
baik keunggulan komparatif atau kompetitif, semuanya harus melalui proses yang kreatif dan inovatif untuk berwirausaha. Kemudian yang kedua, pengangguran. Pengangguran itu adalah masalah yang tidak pernah ada usainya gitu, dan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Nah, dengan kewirausahaan ini, kewirausahaan menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran, karena kewirausahaan ini dapat menciptakan lapangan kerja sehingga memberikan peluang-peluang untuk orang-orang memiliki pekerjaan, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Wirausahaan memiliki tanggung jawab bahkan kepada bisnisnya sendiri. Wirausahaan harus bisa mengelola sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawabnya itu bukan hanya terhadap usahanya, tapi juga terhadap konsumennya, karyawannya, pemegang sahamnya kalau ada, kemudian komunitas dan lingkungan yang ada di sekitar usahanya juga termasuk operasional perusahaannya juga menjadi tanggung jawab wirausaha. Kemudian yang keempat, teknologi. Proses pengembangan unit usaha dan produksi terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ya. Baik dari proses produksinya sampai pemasarannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang kelima, gaya hidup dan kecenderungan. Para wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan bahwa usahanya ini sukses gitu. Para wirausaha itu adalah orang-orang yang berorientasi kepada tindakan dan bermotivasi tinggi yang mengambil resiko dalam mengejar tujuannya. Jadi wirausaha itu makanya harus berani mengambil resiko, suka tantangan, dan berani mengambil keputusan. Tantangan etika dalam berbisnis juga ada etika bisnis yang mencakup hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau perusahaan dengan orang yang berinvestasi dalam perusahaan tersebut, juga dengan pegawainya atau dengan pegawai krediturnya misalnya, atau dengan saingannya sekalipun, karena orang-orang bisnis ini diharapkan bertindak etis dalam berbagai aktivitasnya di masyarakat. Keanekaragaman angkatan kerja misalnya seperti ini. Ciri-ciri tipe kepribadian pengusaha. Pengusaha itu harus gigih, harus ambisius, harus menyenangkan, harus mendominasi, harus menyukai tantangan, suka mencoba. Terkadang memang bertindak berlebihan, tapi dia karena dia berani mencoba sesuatu yang baru. Dan wirausaha itu misalnya tipe-tipenya suka berbicara, terus penuh percaya diri, optimis, dan siap mengambil resiko apapun. Kemudian pertumbuhan penduduk. Nah, saat ini pertumbuhan penduduk begitu cepat, namun tidak diimbangi dengan adanya lapangan kerja yang tersedia. Jadi menimbulkan pengangguran itu terus bertambah di mana-mana, apalagi saat ini pandemi. Jadi orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan pun banyak yang diberhentikan dari pekerjaannya seperti itu. Tapi jumlah pertumbuhan penduduk juga semakin meningkat. Kemudian tantangan global yang dihadapi wirausaha. Yang pertama, tidak merusak harga lokal. Yang kedua, kualitas harus lebih baik. Yang ketiga, sarana media pemasaran harus lebih luas. Yang keempat, kemasan produk harus diperhatikan. Dari nomor 1 sampai nomor 3 sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang keempat ini, kemasan produk harus diperhatikan. Saat ini setelah globalisasi, pasti masyarakat akan lebih cenderung memilih dari pertama apa yang ia lihat, misalnya dari kemasannya apakah lebih menarik, apakah kemasannya baik, apalagi saat ini jarak tidak menjadi penghalang kita untuk membeli sebuah produk. Jadi produknya dikirim melalui ekspedisi, apakah dikemas dengan baik atau tidak, sehingga aman atau tidak sampai di konsumen.
Kemudian, jadi kewirausahaan dalam konteks global itu, dalam konteks persaingan global yang semakin terbuka ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Jadi setiap bangsa dan negara harus bersaing dengan menonjolkan keunggulan sumber dayanya. Negara-negara yang unggul dalam sumber daya pasti akan memenangkan persaingan. Kemudian sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki keunggulan bersaing dalam sumber dayanya akan kalah dalam persaingan dan tidak akan banyak kemajuan yang dicapainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.